Lymphoid leukosis ini nama lainnya adalah neoplastic disease atau virus induced neoplastic disease. Nah, gambarannya nanti ini banyak nama lain atau sinonimnya, ada visceral lymphoma, visceral lymphomatosis, bahkan atau yang biasa disebut big liver disease. Jadi nanti kalau ada pertanyaan big liver disease itu sinonimnya apa? Nanti silakan dijawab visceral lymphoma, visceral lymphomatosis, limfositoma dan lain sebagainya. Nah, penyebabnya adalah virus. Maka kalau saudara menangani suatu penyakit virus, ini harus melaksanakan biosecurity dan biosafety ya. Biosecurity-nya nanti mulai dari hygiene personal ya, anak kandang. Jangan sampai dalam anak kandang itu bisa lintas bebas ya, atau dia enggak pakai sterilisasi dari luar masuk ke dalam, langsung masuk aja, enggak pakai ganti baju, cuman pakai sepatu dan lain sebagainya, langsung ke kandang. Nah, ini yang bahaya. Prinsip dari tindakan preventif di populasi yang besar itu istilahnya tindakan yang paling murah dibandingkan tindakan kuratif, apakah itu pengobatan simptomatif ataupun pengobatan kausatif. Nah, ini yang menjadikan kenapa di peternakan unggas itu di dalam biosecurity-nya sangat ketat. Nah, karena yang paling murah itu seolah-olah oh ini mahal, ini berapa disinfektannya, berapa ini sekali semprot, kok nggak praktis dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih tidak praktis ketika virus tersebut sudah masuk menginfeksi dari ternak unggas saudara. Kalau sudah virus itu menginfeksi ternak unggas di dalam populasi, dipastikan pengobatannya tidak efektif, dipastikan juga angka kematiannya tinggi, dipastikan juga kerugian ekonominya akan tinggi juga. Nah, ini yang menjadikan nanti saudara wajib selaku dokter hewan adalah untuk mempelajari biosecurity. Karena di dalam biosecurity, tiap tahapannya itu adalah proses untuk pencegahan atau pengendalian dari penyebaran virus. Nah, apakah hanya di fasilitasnya saja biosecurity? Tidak. Biosecurity itu juga menyangkut pada personal hygiene. Personal hygiene ya salah satunya tadi, apakah di dalam saudara itu punya SOP di kandang saudara. Antara kandang A dengan kandang B, personal kandangnya ini jika tidak dimungkinkan lintas antar kandang harus melaksanakan standar operasional prosedur sebagai berikut. Nah, itu yang membuat dokter hewan. Atas dasar pengetahuan dari biosecurity, biosafety, dan bagaimana memanage suatu perkandangan agar tidak terkena penyakit. Apakah itu hanya pada unggas? Ternyata tidak. Hewan apapun sebenarnya membutuhkan biosecurity ini, terutama hewan-hewan yang dalam satu populasi. Apakah itu sapi, Kang? Sapi kan sekarang banyak penyakit virus ya, LSD, PMK, dan lain sebagainya. Atau pada kambing, orf, penyakit orf, dan lain sebagainya. Atau bahkan dari parasit, kudis, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang wajib saudara miliki kompetensi itu. Karena saudara di sini adalah sebagai seorang analisator nantinya. Saudara akan menganalisis bagaimana nih cara penyakit ini biar nggak menyebar. Kapan nih saya harus menghentikan fase produksi, kapan nih saya harus kosong kandang dan lain sebagainya. Itu dokter hewan yang ditanya nanti. Oke, saya lanjutkan. Karena ini penyakit virus dari oncovirus tipe C, subfamilinya Oncoviridae, dari famili Retroviridae. Ini adalah virus RNA, ya, virus RNA. Maka nanti kalau saudara memiliki suatu antivirus, maka antivirusnya yang berpengaruh terhadap struktur RNA-nya, ya, dan dia memiliki enzim reverse transkriptase. Dia dibagi 5 subgrup, ada A, B, C, D, E sesuai dengan abjad ya. Dan yang sering menyebabkan leukosis limfoid itu adalah hanya A dan B saja, C dan D kadang, dan E ini jarang. Maka kalau nanti saudara, dok saya harus vaksin leukosis limfosit yang strain apa? A, B, C, D, E ya. Ya kamu jawab strain A dan B, karena C dan D itu jarang.
Karena nantinya semakin kompleks strain-nya yang dimasukkan dalam vaksin, harganya pun berbeda antara vaksin yang hanya A, B saja sama A sampai E. Oke. Jenis unggas yang nantinya bisa menjadi host dari limfoid leukosis ini adalah semua ayam dewasa umur di atas 14 minggu. Nah, kalau 14 minggu, kalau ditanya, oh ini perlu nggak limfoid leukosis ini saya vaksinkan ke broiler? Kira-kira perlu nggak? Gimana? Perlu nggak kira-kira? Saya punya broiler, dokter. Perlu nggak saya vaksin limfoid leukosis kira-kira? Gimana jawabannya? Menurut analogi saudara atau menurut logika saudara gimana? A. Perlu. B. Tidak perlu. Kira-kira apa? Tidak perlu, Dok. Kenapa tidak perlu? Kenapa kira-kira? Oh, Karena Julian. broiler di umur 4 Alfian, ya. sampai 5 minggu sudah dipanen. Itu ya, clear, sudah sangat jelas. Umur 4 minggu wis dipanen, wis masuk KFC, McDonald dan lain sebagainya. Lah kalau ayam ini nyerang 14 minggu ya untuk efisiensinya ngapain kamu vaksin limfoid leukosis? Jadi seperti itu ya. Jadi saudara harus bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, kalau penyakitnya ini sudah jelas menyerang di 14 minggu ya, sedangkan masa produksi ayammu hanya 4 minggu ya enggak perlu divaksin. Ya, tapi kalau layer perlu. Kalau layer perlu garis bawah itu. Oke, saya lanjutkan. Cara penularannya secara vertikal dan horizontal. Nah, ini yang bahaya. Terutama penularan vertikal dan pada ayam-ayam yang memang sebagai parent stock. Nah, parent stock itu apa sih? Ayam yang nantinya telurnya itu ditetaskan. Nah, jadi ada proses populasi, ada proses perkawinan di sana, parent stock itu. Maka kandangnya tidak kandang baterai, kandangnya itu kandang model-model kandang kayak kamar-kamar gitu. Nah, kalau yang final stock itu yang diuji dijual-jual itu, dia kan di kandang ini ya, di kandang apa? Di kandang baterai. Nah, di kandang baterai itu ya diambil telurnya aja, tanpa harus dikawinkan. Dok, kalau saya mau menetaskan itu kira-kira menetas enggak telurnya? Ya pasti tidak menetas karena tidak terbuai. Ya, itu yang wajib kalian pahami di sana. Terus, loh, dok kalau layer itu kok mesti ya teridentifikasi ini, oh pasti betina dan lain sebagainya. Ya, ada QC-nya. Ada quality control yang dia memang bisa sangat mahir ya, handal. Dia bisa membedakan antara jantan dan betina di umur 1 hari. Terus muncul lagi pertanyaan lagi, jantannya kemana dok? Ngono. Jantannya dibakar deh. Jadi ayam layer itu kalau dia jantan, jantannya dimusnahkan. Macam-macam, ono sing digiling, dibakar dan lain sebagainya. Ya itulah namanya industri perunggasan. Mungkin menurut saudara sedikit kejam dan lain sebagainya, tapi secara ekonominya memang seperti itu. Oke, cara penularannya vertikal horizontal bisa menular dari induk ke anak ya atau ke telurnya. Kalau horizontal ini bisa langsung dan tidak langsung. Langsung contohnya ayam sehat terus dekatan dengan ayam yang sakit ketularan, nah itu langsung. Kalau yang tidak langsung itu bisa melalui vektor, anak kandang ataupun peralatan pada kandang. Contoh peralatan ya, contoh pakan, tempat pakan. Nah, dari kandang A terus waktu diisi kembali yang masih manual pengisian itu ternyata tertukar ke kandang B padahal terkontaminasi dari virus LL. Nah, maka terjadilah penularan secara tidak langsung. Atau leleran dari virus LL atau dari feses kah ataukah dari ingus dan lain sebagainya menempel pada anak kandang, terus anak kandangnya pindah tadi, maka tidak anak kandangnya saja yang pindah, termasuk virusnya pindah ke kandang yang berseberangan. Nah ini yang kenapa kok perlu namanya biosecurity. Nah ini dia lipoleukosis ini dia mirip nantinya dengan sel beta pada bursa Fabricius ya. Dia ada perubahan dan dia sifatnya menyebar di sini. Pada burung unta, burung tua 14 sampai 30 minggu itu ditandai dengan gejala klinis
jenggernya pucat, keriput, hilangnya nafsu makan, dehidrasi, kekurusan, diare, sedikit kotoran hijau, dan lain sebagainya. Intinya gejala ini mirip dengan penyakit-penyakit yang lain, terutama CRD biasanya. Nah, terus, tapi ketika diadakan pembedahan bangkai, dilihat di sana ada namanya saja di sinonimnya adalah big liver disease. Jadi livernya itu bengkak, tampak bengkak ya. Jadi hati-hati kalau kalian makan penyetan-penyetan itu, oh enak rek dapat liver yang besar dan lain sebagainya, hatinya besar, rempul hatinya besar. Hati-hati bisa jadi ayamnya terkena penyakit lymphoid licosis ya atau big liver disease. Nah, di samping itu bursa Fabricius dan ginjal karena adanya pembesaran hati, semuanya membesar, maka tampak di dalam makrosnya atau tampak dalam performa luarnya itu perutnya tampak membesar, ya. Terus kotorannya tercemar asam urat, ya. Yang warna putih di feses itu, itu uratnya, asam uratnya, sehingga dia nggak bisa bersih di daerah kloakanya, tampak kurus dan lemah dan akan berpengaruh terhadap produksi telur. Diagnosa, bagaimana cara mendiagnosa? Yang jelas adalah lihat dari gejala klinis. Tapi jangan langsung dimunculkan diagnosa, oh diarenya hijau, wes ini pasti big liver disease, oh enggak bisa ya. Diare itu sebuah gejala yang sangat umum, nah, sehingga perlu ada identifikasi lanjutan. Maka ketika melihat gejala klinis, saudara mulai mengerucutkan nih, mengerucutkan mengenai apa diagnosa yang visible atau memungkinkan untuk menimbulkan gejala klinis seperti tersebut. Nah, setelah itu kalian bedah bangkai. Nah, setelah bedah bangkai, terus saudara lihat lesi mikroskopis yang terjadi di sana. Kalau saudara ingin melanjutkan lagi, boleh. Kalau oh ini tidak ada gejala patognomonisnya atau gejala kuncinya, saya mau melanjutkan lagi dengan identifikasi yang lebih jelas. Harapannya ketika nanti saya memberikan terapi, terapi saya benar-benar tepat. Maka saudara silakan nantinya untuk melanjutkan pakai histologis, isolasi dan identifikasi virus, complement fixation test atau CFT atau radio immunoassay, pakai enzim linked immunosorbent assay, pakai FAT, pakai resistant inducing factor RIF dan lain sebagainya. Pilih yang kalau disuruh milih mana yang paling bagus, saya pasti akan memilih yang golden test-nya. Golden test-nya kalau sekarang kan pakai PCR dan lain sebagainya atau pakai ELISA lah paling enggak. Tapi kalau selain golden test itu tidak ada, yang dekat dengan wilayah saudara ELISA, ya pakai ELISA. Yang paling cepat hasilnya keluar. Jangan terlalu lama. Kalau nanti terlalu lama harus antri, harus ngirimnya saudara punya farmnya di Kalimantan, ya ngirimnya harus ke Surabaya, naik enggak naik pesawat terbang, naik kapal ya lama lagi nanti. Nah, untuk itu visibilitas dari untuk menentukan diagnosa itu tergantung dari dokter hewannya. Pinter-pinter, jangan idealis. Oh ini harusnya itu PCR. PCR itu adanya di Banyuwangi tempat saya. Ya wis tak kirim ke Banyuwangi. Jangan seperti itu. Nah ternyata waktu lamanya 7 hari ayammu habis. Nah untuk itu saudara harus bisa memperkirakan hitung-hitungannya tidak hanya tentang hasil yang bagus, hasil yang seperti apa, tidak, tetapi saudara menghitung dengan prinsip ekonomi kalau di dalam peternakan unggas. Kalau pet and wild ya, itu ya beda lagi, tidak bisa dihitung secara ekonomis. Kadang ada anjing atau kucing yang lokal biasa, tapi dia mau dioperasi apapun dibayar, mau di perawatannya bagus, vaksinnya lengkap. Ada yang seperti itu. Ada yang rasnya bagus tapi nggak dipelihara dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti saudara bedakan persepsi ketika di dunia perunggasan dengan di dunia pet ataupun di dunia satwa liar. Oke, penyakit lainnya diagnosa bandingnya yaitu erythroblastosis, myeloblastosis, pulorum. Pulorum itu beratnya putih ya. Makanya tadi kok bisa ini dijadikan diagnosa diferensial atau diagnosa banding. Karena dia di bagian kloakanya tetap kotor, ada warna putih tadi, urat tadi, asam urat yang dikeluarkan di sekitar kloaka itu mirip dengan pulorum. Yang keempat itu adalah tuberkulosis.
Tuberkulosis ini mirip ya karena apa? Karena warna feses. Warna fesesnya hijau tadi, hijau keputihan. Granuloma coli ya disebabkan oleh bakteri, penyakit Ajar disease ya, termasuk nantinya degenerasi lemak hati. Untuk postmortem, saudara bisa melihat adanya lesi tumor ya, berwarna keabu-abuan pada wilayah hepar, pada wilayah limpa dan bursa Fabricius, serta beberapa organ, contohnya pada jantung, terus paru-paru, proventriculus, gonad, dan lain sebagainya. Pada sumsum tulang dan beberapa saluran pencernaan, ini saudara bisa melihat adanya hemoragi ataupun di sekitar wilayah sayap ya. Postmortem temuan ini nanti yang seperti saya sampaikan, tapi jangan ini dijadikan oh ini pasti ini tidak. Jadi saudara diagnosa ini semisal dari gejala ini saya menemukan 5 diagnosa yang saya pilih. Nah, terus setelah patologi anatomi, nah itu saya ketemunya 3, semakin mengerucut. Nah, nanti setelah patologi anatomi saya uji laboratoris, nah itu ketemu 1. Nah, itu yang dinamakan dengan diagnosa bertahap. Jadi tidak bisa langsung 5 terus setelah patologi anatomi langsung ketemu 1, enggak. Mesti ada diferensial diagnosa. Karena uji patologi anatomi ini jarang yang dia spesifik terhadap patognomonisnya. Lebih cenderung kemungkinan besar perlu didukung dengan uji laboratoris. Nah, ini gambarnya coba bisa dilihat di layar saudara. Itu kan tampak nodul-nodul ya, nodul-nodul. Jadi 6 subgrup ini ya, limfoleukosis A, B, C, D, E tadi. Yang paling bisa memberikan pengaruh patognomonis tinggi adalah A dan B, lainnya tidak. Terutama E jarang sekali untuk ditemui pada kasus kejadian. Nah, ini bisa dilihat diffuse focal neoplastic growth, terus ada bursa Fabricius, ini wilayah bursa Fabricius ya. Silakan nanti saudara bisa membandingkan gambaran bursa Fabricius yang normal dengan Fabricius yang mengalami lymphoid leukosis. Nah, ini yang paling jelas nampak ya. Tapi bisa disalahartikan dengan granuloma coli. Tapi ini yang jelas adalah terjadi pembesaran ukuran dan perubahan dari warna. Nah, ini saudara bisa lihat livernya itu membesar, warnanya ada foki-foki ini ya, berwarna keputihan. Nah, termasuk nanti ketika saudara mengirim sampel, ya dikirim sampelnya adalah heparnya kalau bisa ya. Jadi untuk pengiriman sampel ini penting juga karena kadang kita bisa bedah anatominya tapi sampel yang dikirim untuk mendiferensial diagnosanya yang mana? Apakah otaknya, apakah ginjalnya, apakah paru-paru atau lesi dan lain sebagainya. Untuk itu makanya nanti ketika saudara penugasan mengenai penugasan mengenai makalah itu kalau bisa di dalam proses pembuatan makalah untuk identifikasi penyakit pada unggas apapun itu, unggas liar boleh, merak boleh dan lain sebagainya. Tapi fokuskan di sana bagaimana untuk spesimen, pengiriman spesimen. Contoh nih, saya mau mengujikan untuk kasus kejadian lymphoid leukosis. Nah, lymphoid leukosis ini saya harus ngirimkan apa yang saya kirim? Oh, saya harus ngirim heparnya. Nah, yang dicurigai mengalami lymphoid leukosis. Lah, saya ngirim hepar ini bagaimana? Media transportnya bagaimana? Atau cukup saya dinginkan saja? Kalau didinginkan hanya untuk pengiriman berapa jam? Kalau pakai media transport harus pengiriman biasanya untuk pengiriman berapa jam dan lain sebagainya. Itu yang wajib saudara pahami. Harapannya ketika nanti saudara sudah mau lulus, nah, ngerti sudah. Saya belajar dulu waktu manajemen kesehatan unggas, kalau ada penyakit seperti ini, ngirimnya seperti ini. Kalau jarak tempuhnya jauh, harus ada media transportnya dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini gambaran bursa Fabricius dilihat dari pengamatan histologis ya. Di sini mengalami hiperplasia. Hiperplasia berarti pertambahan jumlah sel yang semakin banyak ya dibandingkan dengan normal tentunya. Dok, itu hitungannya seperti apa? Saudara bisa pakai mikroskop trinokuler.
Jadi trinokuler itu bisa memperkirakan jumlah sel pakai aplikasi tertentu. Nah, terus nanti dibandingkan dengan gambaran mikroskopis yang dia kondisi normal atau busa Fabricius normal. Oke, boleh nih kalau kalian mau penelitian, nyoba satunya dipapar dengan LL, satunya itu tidak dipapar, satunya diberikan antivirus LL, terus ditambahkan dengan paparan virus limfoid leukosis. Diamati perbedaannya. Efektivitasnya bagaimana? Sudah. Jadi penelitiannya seperti itu. Terus ini adalah neoplastik lesi ya dari single tipe lymphoblast cell. Nah, bisa dilihat kalau di zoom lagi dari wilayah bursa Fabricius. Nah, oke, ini tadi saya sampaikan dia di awalnya adalah 14 minggu. Dia menyerang 24 sampai 40 minggu ya. Ini berbeda dengan Marek disease. Gejalanya pun agak berbeda ya. Kalau bursa Fabricius dan pembesaran atau foki pada hepar itu agak mirip, cuman Marek disease ini diikuti dengan gejala saraf. Ya, ada gejala saraf. Marek disease itu 4 minggu. Jadi kalau ditanya broiler perlu nggak? Perlu. Karena 4 minggu itu Marek disease sudah bisa menyerang. Nah, dia bisa bertahan sangat lama, 10 sampai 20 tahun ya. Dia bisa menyebabkan paralisis ini yang berbeda ya, grey eye, terus matanya abu-abu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Marek disease itu cenderung pada wilayah spinal cord. Spinal cord. Nah, Marek disease itu bukan nama orang ya, walaupun ada nama kakak kelas dosen ya, itu Marek ada. Nah, mungkin terinspirasi dari penyakit ini. Marek disease ini dia menyerang spinal cord. Makanya kenapa di dalam gejala klinisnya dimunculkan gejala klinis inkoordinasi gerak salah satunya termasuk mirip beberapa gejala tortikolis pada virus ND. Nah, ini Marek disease ini dia terjadi pembesaran dari spinal cord sehingga dia akan berpengaruh terhadap gambaran gejala klinis yang dimunculkan. Oke, kita lihat nama lainnya neurolymphomatosis gallinarum atau focal paralysis ya, karena adanya paralisis atau kelumpuhan atau polineuritis neuron ya. Neuro itu adalah saraf, neuritis adalah keradangan pada saraf ya. Poli itu banyak, berarti banyak terjadi keradangan pada saraf tubuh, pada unggas ya, atau range paralysis. Nah, ini golongannya herpes virus, familinya adalah Gamma herpes viridae. Serotipnya ada 3, patogenik 1, serotip 1 patogenik, serotip 2 non patogenik, dan serotip 3 adalah non patogenik pada kalkun dan HVT. Nah, pada serotip ini juga perlu kalian pahami betul, terutama untuk yang vaksin. Jadi ketika saudara mau vaksin, itu saudara harus bisa memprediksikan, saya nanti ingin meningkatkan imunitasnya dengan cara seperti apa? Apakah nanti saya memilih vaksin yang aktif dari serotip patogenik, ataukah saya memilih yang inaktif saja, atau bahkan vaksin rekombinan. Nah, rekombinan pun mahal kan seperti itu. Saudara kan hitung-hitungan, pasti akan diajak hitung-hitungan sama pemilik kandang. Dok, ini ada kasus seperti ini, saya harus vaksin, saya bingung. Saya milih vaksin yang mana? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke saya untuk mengambil keputusan. Lah, itu saudara kompetensi dokter hewan ditentukan di sana. Kalau saudara pilih yang bagus saja dok karena atau pilih yang bagus saja Pak karena harga tidak mengkhianati barang lah. Contoh seperti itu, gak masuk sudah. Dokter harus menyampaikan apa yang realitas yang ada dari data yang saudara pelajari. Kalau memang prevalensi dari penyakit itu masih sangat up to date, maka jangan sekali-kali menggunakan vaksin yang aktif. Maka tingkat kematian dari atau gagal vaksin akibat kematian akan sangat tinggi. Tapi kalau vaksinnya itu sudah tidak aktif, tidak up to date, sudah sangat lama dan lain sebagainya, dan memang
kurang begitu muncul di beberapa waktu terakhir, saudara boleh nih pakai yang aktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas secara komprehensif. Oke, penyakit ini untuk Marek disease yang paling peka terhadap penyakit ini yaitu puyuh. Ya, umbus lainnya adalah red jungle fowl, Gallus murgi ya. Red jungle fowl ini ada di wilayah kita dan termasuk banyak dibandingkan dengan galus-galus. Galus-galus itu yang ayam hutan hijau. Kalau ayam hutan merah itu banyak. Di tempat kita banyak. Nah, kalau ayam hutan hijau itu cenderung jarang. Saya pernah menemui di wilayah Patulding itu masih banyak yang red jungle fowl ini. Terus Ceylon jungle fowl, galus-galus sonerati, terus dan lain sebagainya. Bahkan sekarang introduksi untuk beberapa unggas-unggas, terutama golongan ayam ya, yang banyak dibudidayakan kan bervariasi ya. Mulai iti-itian itu, bebek Mandarin, terus beberapa pakai ini apa golden bison dan lain sebagainya. Bahkan merak pun masuk ke wilayah kita. Kalau di India kan dilindungi ya, kalau yang warnanya putih, kalau di kita kan tidak. Maka boleh masuk seketika, blorok dan lain sebagainya. Justru kalau merak hijau tidak boleh keluar dari negara kita. Oke. Penyakit umumnya terjadi pada umur 3-4 minggu ya. Maka perlu di pasien ini walaupun ayam saudara adalah broiler, banyak terjadi pada umur 12-30 dan pernah wabah terjadi waktu menginjak umur 60 minggu. Nah, untuk cara penularannya ini tidak ada yang vertikal, jadi sedikit lebih aman kalau dibandingkan dengan limfoid leukosis tadi. Kalau Marek ini dia ditularkannya kontak langsung dan tidak langsung. Nah, saya sudah menyampaikan tadi langsung seperti apa, tidak langsung seperti apa. Terus di sini yang berpengaruh adalah sel-sel epitel folikel terserang merupakan sumber virus di sekitar kandang. Nah, jadi hati-hati nanti ketika ditemukan kasus kejadian ini, jarang sekali beberapa peternak yang memiliki populasi yang tinggi memiliki kandang isolasi. Sangat jarang. Terutama hati-hati lagi ketika di dalam satu kandang saudara, satu areal kandang itu untuk umur pemeliharaannya sangat bervariatif, itu hati-hati. Nah, karena di tiap fase minggu itu punya penyakit tertentu yang menyerang di unggas. Ada yang hanya 4, ada yang 14, ada yang hanya 20, dan lain sebagainya. Maka ketika dalam satu kandang itu variasi umurnya sangat banyak, untuk kontrolnya sangat sulit. Oke, dulu ayam, debu kandang, dan lain sebagainya, dia bisa menular beberapa bulan 20-25 derajat Celcius ketika di wilayah itu, dan 1 tahun ketika 4 derajat Celcius. Nah, ini yang nantinya kalau kalian berhasil mengidentifikasi virus, mengisolasinya, saya ingin mengkoleksi isolat ini untuk nantinya saya gunakan penelitian dan lain sebagainya, saudara bisa pakai penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius. Gejala klinis ini saraf, visceral, mata, dan kulit, dan lain sebagainya. Terus gejala saraf yang paling muncul, dan ini mungkin bisa nanti sebagai suatu arahan diagnosa bahwa gejala saraf ditandai dengan kelumpuhan anggota gerak, salah satu kaki direntangkan ke depan. Salah satu kaki, ya ingat-ingat. Jadi kalau salah satu, bukan senam ya, dia bukan senam, tapi salah satu kakinya ke depan, itu akibat terserangnya spinal cord tadi. Nah, satu kaki ke depan atau satu kakinya mengalami paralisis. Sehingga sayapnya nanti menggantung dan lehernya mirip ada gejala torticollis. Walaupun di dalam gejala klinis nanti tidak semuanya itu ada torticollis, tapi gejala saraf untuk satu kaki ke depan dan satu ke belakang itu dipastikan ada. Nah, kebutaan dapat terjadi karena irisnya tadi, gray eye tadi ya, mata abu-abu, karena akibat adanya katarak ataupun keratitis. Untuk diagnosa bandingnya di sini, dia bisa pakai ND. ND kenapa kok ND? Ya karena ada torticollis tadi. Kenapa kok AE? Karena ada perubahan pada wilayah ini spinal cord, defisiensi vitamin B1 dan lain sebagainya.
tumor yang terjadi pada organ mirip dengan limfoid leukosis ya. Tumor pada organ terutama di hepar, terus retikuloendoteliosis, bursa yang atrofi mirip dengan gumboro. Gumboro ini diikuti dengan penekanan imunitas. Ditandai dengan bentuk dari bursa Fabricius yang semakin mengecil. Tapi kalau limfoidleukosis ya semakin besar karena hiperplasia tadi. Ini gambarannya ya, bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Yang namanya gejala klinis itu enggak mesti mirip ada di pedoman manual book. Saya tidak tahu ya, sudah pernah ngirim manual book enggak ke angkatan ini. Nanti kalau belum, mungkin dari PJ bisa japri ke saya, nanti saya kirimkan filenya dalam bentuk PDF ya, gratis ya. Oke, nanti silakan. Kalau belum, kalau sudah ya yang belum bisa minta yang sudah mendapatkan. Oke. Clinical description. Nah, clinical description-nya itu gejalanya ya, ada torticollis, ada salah satu kaki apa ya, ke depan, satunya ke belakang dan lain sebagainya. Terus di sini ada gejala lain yaitu sayapnya terkulai. Dia mengalami paralisis. Terus beberapa gejala yang lain mengikuti bedah bangkai yang bisa saudara amati nantinya ketika hewan tersebut sudah mati. Terus ini ada torticollis ya, clinical description, neurologik dan lain sebagainya. Ada paralisis juga. Dia bisa persisten lama untuk berjalannya, bisa 1-2 hari. Terus kalau ditanya apakah hewan tersebut bisa sembuh, dokter? Yang namanya saraf ya, sepengetahuan saya, saraf itu adalah salah satu sel yang sulit untuk meregenerasi. Ya, dia sangat sulit dan butuh waktu lama. Ada yang mengatakan bahwa tidak bisa sel saraf itu untuk beregenerasi. Nah, tergantung kalian mengikuti paham yang mana. Nah, ketika suatu hewan dia mengalami gejala saraf, terus dia itu adalah unggas dan lain sebagainya, yang populasinya besar, ya otomatis kalian harus buang unggasnya, afkir, apakah itu dalam kondisi mati atau dalam kondisi hidup. Kalau kondisi hidup, kalian sembelih, jual dagingnya juga nggak laku. Ya kalau dagingnya aja terpisah dari organ-organ yang lain mungkin bisa laku. Tapi kalau saudara jual satu komponen utuh, biasanya orang sekarang konsumen lebih sangat paham ya, bisa melihat, oh ini unggasnya mati kemarin, oh ini unggasnya itu enggak seger, enggak sehat dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saudara harus benar-benar bisa memastikan di dalam penjaminan produk kalau ke Smartvet itu produk yang saudara sembelih benar-benar produk yang utuh ya. Haus. Kalau dulu itu asu, kalau sekarang itu haus, aman, halal ya, halalnya di depan, halal, aman, utuh dan sehat. Oke ya. Ini keratitis tadi dia ada ini katarak ya sehingga mengalami kebutaan. Nah, terus ada nodul-nodul ulcer bahkan di wilayah sayap, ini yang bisa saudara amati nanti sebagai salah satu contoh dari Marek disease. Ini sedikit spesifik untuk gejala ini. Terus pada kulit ya, pada kulit dia tampak lymphoproliferative skin lesion. Dia tampak apa ya istilahnya pertumbuhan yang berlebihan ya, mengalami pembelahan limfoperatif. Terus di gambaran proventriculus, ini saudara bisa melihat adanya penebalan dari proventriculus dindingnya akibat adanya manifestasi infeksi virus Marek disease. Nah, bahkan sampai di testisnya ya, testisnya asimetri antara kiri dan kanan akibat unilateral lymphoid cell proliferation. Terus neoplastic growth affecting the pancreas. Dari pankreasnya itu ada massa yang akibat pertumbuhan yang tidak terkendali atau kanker ya, neoplastik. Nah, tampak di gambar saudara
dia ada kayak benjolan-benjolan, nah itu neoplastiknya. Berikutnya pada limfoma, ya saudara bisa lihat di sini beberapa perubahan. Ini yang paru-paru ya, ini yang liver ya atau hepar. Nah ini ada yang spleen atau limpa. Ini merupakan ciri dari Marek disease. Bedakan dengan limfoleukosis. Limfoleukosis itu bengkaknya kiri kanan sama ya. Terus sudah ada lesi di wilayah lungs atau di wilayah paru-paru. Tapi lebih ke arah wilayah hepar. Namanya saja big liver disease. Nah, ini tumor in the liver ya. Foki-foki tetap mirip tapi lebih dominan dan lebih besar pada limfoleukosis. Clinical description-nya, infiltrasi can be more diffuse ya, bisa diffuse atau sebagian. Terus pada limpa juga terjadi perubahan dari bentuk maupun struktur ukuran. Pada ovarium kalian bisa lihat ya, tumor pada ovari, ada benjolan besar pada ovariumnya. Terus Marek disease pada ovari, ini sama gambar-gambarnya. Termasuk pada lesi pada okular, lesi atau pada wilayah mata ya. Dia irisnya ini mengalami katarak dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari histopatologi atau sitologi neoplastic disease-nya atau ketika saudara mengambil ini bagian organ yang mengalami neoplastik, maka dilihat di sini ada foci yang pleomorphic cell. Ini organnya adalah hepar ya. Heparnya kalau saudara bandingkan foci yang warna putih tadi, ternyata dilihat secara histologis dia merupakan sel yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ataupun dikatakan sebagai tumor. Ini silakan nanti dilihat sendiri ya. Nah ini ada mesti di tiap akhir penyakit, apakah itu virus, bakteri, maka akan lebih baik ketika saudara membuat pembagiannya dalam bentuk tabel. Nah ini sudah ada, nanti silakan mungkin cara belajarnya akan lebih simpel ketika saudara membuat secara komprehensif dalam bentuk tabel, sehingga dalam satu lapang pandang saudara sudah bisa membedakan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain, apakah itu dilihat dari kesamaannya ataupun saudara bisa melihat dari perbedaan yang muncul. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambarannya. Silakan dilihat. Berikutnya adalah penyakit SHS ya atau swollen head syndrome. Swollen berarti ada pembengkakan, head berarti kepala pada wilayah kepala kranial ya. Terus sindrom ini adalah penyakitnya. Ini disebabkan manifestasi bukan lagi virus tetapi agen infeksi berupa bakteri yaitu E. coli ya. Nah, ini diawali dengan berbagai macam kondisi. Jadi kita tidak bisa memastikan kondisi awalnya itu seperti apa. Manifestasi E. coli kok sampai seperti itu. Padahal E. coli ini adalah mikroflora normal yang ada di wilayah saluran pernafasan, saluran pencernaan. Nah, atas dasar tersebut maka di sini dispesifikan ternyata ada pemicunya, ya, ada pemicunya. Pemicunya bisa jadi penyakit imunosupresif, yaitu penyakit-penyakit yang nantinya bisa menekan sistem imun, contohnya IBD, Newcastle disease, limfoleukosis, penyakit saluran pernafasan, berarti contohnya mikoplasma. IBD, NDLL itu virus, terus mikoplasma itu adalah bakteri, Haemophilus sp ini juga bakteri, IB ini virus ya, Marek disease sama CHA. Atau bisa disebabkan oleh stres lingkungan. Contohnya kelembapan atau pneumovirus, ND dan lain sebagainya. Suhu tinggi termasuk ventilasi yang buruk.
Baik, saya lanjutkan. Nah, selain suhu tinggi, amonia yang tinggi, terus perubahan iklim yang ekstrim. Kalau perubahan iklim ini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengendalikan karena iklim kan luas ini ya. Maka apa dok yang bisa kita berikan nantinya untuk meredam ya perubahan iklim? Iklim ini yang berbahaya adalah fluktuatif dari suhu siang dan suhu malam. Jadi kalau di beberapa kandang yang konvensional ya, yang masih pakai kayu-kayu dan lain sebagainya, itu biasanya lebih bisa teredam. Kenapa kok lebih bisa teredam? Karena dia kayu itu adalah senyawa isolator, di mana dia sulit untuk menghantarkan panas, listrik, dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi fluktuatif yang perlu kamu kendalikan itu adalah ventilasi saja. Ventilasinya terutama ventilasi-ventilasi untuk yang nantinya kandang itu dalam bentuk baterai. Ini penting karena apa? Baterai itu bisa dipastikan dia kepadatannya lebih banyak kalau dibandingkan dengan kandang-kandang postal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, ketika saudara nantinya membuat suatu kandang, saudara harus memperhatikan faktor ventilasi, termasuk pemilihan bahan bahan dari kandang, termasuk nanti arah kandang, arah hadap kandangnya itu dan lain sebagainya. Karena dengan ventilasi yang buruk, didukung dengan kepadatan dari kandang yang terlalu berlebihan, otomatis nantinya akan menciptakan amonia yang berlebih. Jangankan hewannya ya. Dan seperti saudara ketahui, amonia itu kan senyawa yang gampang masuk ke dalam saraf. Jadi penurunan produksi bisa jadi bukan karena penyakit, bisa jadi karena kesalahan dalam pembuatan kandang. Sehingga menyebabkan penurunan produksi akibat amonia yang terlalu tinggi. Kalau zaman saya dulu, waktu mengecek amonia, itu saya pernah diajari cara yang paling sederhana. Kalau saudara masuk kandang, terus saudara ketika lewat atau berdiri, sedikit jongkok berada di wilayah kandang mendekati pada feses, terus saudara itu merasakan pedih di mata, itu bisa dipastikan kadar amoniaknya tinggi. Walaupun ada alatnya harusnya kan seperti itu. Kalau semisal nggak bawa alat, saudara bisa pakai cara-cara seperti itu. Oke ya, ini sedikit tips and trick ketika kalian berada di lapangan. Saya lanjutkan. Nah, gejala klinis dari swollen syndrome ini ya tentunya tampak kepala yang membesarkan seperti itu ya. Terus ada periorbital cellulitis, ada konjungtivitis, ada sinusitis. Ya, sinusitis radang peradangan pada sinus, konjungtivitis radang pada konjungtiva. Patologinya adalah adanya eksudat encer sampai nantinya purulen atau pekat, bahkan sampai mengalami kaseasa atau pengkejuan. Nah, dia mengalami hiperemi trakea, emfisema, terus mengalami ersakulitis, perihepatitis, dan peritonitis. Ini yang saya sampaikan sering kepada rekan-rekan bahwa ketika suatu penyakit apapun itu, terutama bakteri, ketika dia menyerang pada wilayah ersakulitis, ini sangat sulit untuk penyembuhannya. Kenapa? Karena ersakulitis ini di beberapa ternak unggas ya, untuk komersil itu unggas-unggas tersebut mengalami rudiment dari ersakulitis, tapi tidak sempurna. Jadi masih tetap ada sakumnya, kantong hawanya. Nah, ketika mengalami rudimenter dan lain sebagainya, otomatis di inervasinya pun kurang. Sedangkan obat untuk bisa sampai ke dalam organ target itu membutuhkan fasilitas inervasi. Nah, untuk itu perlu dibentuk suatu obat baru, metode baru, bagaimana suatu penyakit yang sifatnya itu adalah ersakulitis bisa tertangani dengan cara pengobatan yang tepat. Nah, saya pernah coba beberapa penyakit obat, terutama untuk unggas liar dan lain sebagainya, itu menggunakan metode spray. Jadi saudara kayak dimasukkan di suatu ruang gitu ya, ruang ataupun kandang dan lain sebagainya, di mana udara itu terbatas, maka dispraykan. Karena kalau kita injeksi dan lain sebagainya, kalau unggas biasa sih nggak masalah, tapi kalau unggas liar kayak
murai batu, kayak cucak rowo, dan lain sebagainya. Pengobatannya tidak bisa kita tangkap, kita sebenarnya kita suntik, dia malah akan mengalami stres. Nah, kalau per oral pun ngasih obatnya kita lewat jangkrik atau makanannya, buahnya yang dioles atau lewat minumnya dan lain sebagainya. Nah, itu trik-trik yang bisa saudara nanti berikan ya. Contoh nih, saya mau masukkan puyer, puyer ke burung pemakan serangga. Ya wis, puyernya dilarutkan, dengan pelarutnya disuntikkan ke serangganya. Serangga satu nggak cukup ya, berarti berapa serangga? 5 serangga kah, dan lain sebagainya. Terus dilemparkan, dimakan serangganya. Obatnya masuk, terapi bisa tersampaikan, dan hewan tidak mengalami stres. Nah, itu tata cara yang mungkin nanti bisa saudara aplikasikan ketika berada di lapangan. Oke, ini swollen head syndrome ya, gambarnya seperti ini. Tampak kepalanya bengkak, ya, bisa saudara lihat. Terus keratokonjungtivitis dan pada konjungtiva, dan ini bisa unilateral, ya, atau multilateral. Nah, bisa salah satu sisi saja yang bengkak, bisa kedua-duanya. Nah, ini yang nantinya ya saudara bisa memastikan kalau hewannya seperti ini kira-kira dia nafsu makannya naik atau tidak. Ya, pasti akan menurun, produksi akan menurun, dan ayam mengalami penurunan produksi, baik itu telur maupun untuk produksi daging. Nah, setelah dibedah tadi disampaikan bahwa ada mulai encer, mulai purulen, mulai kasiosa, sampai pengkejuan. Nah, kalau dibedah ternyata adanya pengkejuan seperti ini. Wilayah sinus sampai nantinya di beberapa wilayah mandibula. Sampai seperti itu keganasan dari swollen head syndrome. Oke, berikutnya adalah chicken anemia syndrome. Nah, ini agak sulit karena mirip dengan arthritis atau standing disease pada ayam ya. Kalau chicken anemia syndrome ini ya berarti kekurangan jumlah eritrosit di dalam tubuhnya. Berapa kurangnya ya saudara harus tahu profil darah sehat ya, profil darah sehat, pengamatan darah sehat pada unggas. Nah, ini nama lainnya adalah chicken anemia agent atau CAA, atau chicken anemia virus atau CAV, atau blue wing disease atau anemia dermatitis syndrome atau ADS. Nah, ini sangat menular ya, virus bersifat imunosupresif, menekan sistem imunitas, sehingga dia mau bangkit pun sulit. Maka saudara bisa penanganannya preventifnya pakai imunostimulan sebelum terserang, ditingkatkan sistem imunnya, atau pakai vaksin, atau bisa juga dengan cara penerapan biosecurity. Tindakan preventif bisa kombinasi antara ketiganya. Oke, dengan meningkatnya mortalitas, maka atrofi organ hemopoietik. Hemopoietik berarti organ yang dia nantinya memproduksi atau menghasilkan eritrosit. Nah, apa saja ya? Salah satunya adalah bone marrow kan seperti itu, sumsum tulang. Nah, ini yang nantinya menyebabkan anemia karena dia menyerang pada organ-organ hemopoietik untuk mengalami atrofi, pengecilan. Jaringan limfoid, pendarahan di bawah kulit, otot, dan sangat merugikan secara ekonomis karena terjadinya penurunan berat badan. Nah, berat badan tidak hanya bisa saudara lihat ini, oh ini tentunya akan menjadi faktor ekonomis, menurunkan nilai ekonomis pada broiler, tidak ya. Pada layar pun kalau berat badannya itu menurun, otomatis produksi telurnya tidak bisa tercapai. Ya harusnya itu kan ketika peak masa produksinya itu satu ayam bertelur 1 hari 1 kali. Tidak bisa 1 hari 2 kali, itu tidak bisa ya. Karena apa? Karena proses untuk membuat telur mulai dari awal, dari ovum ya, tangkap fimbre, terus di beberapa sistematika penambahan kuning telur, apa dan lain sebagainya, cangkang dan lain sebagainya, itu hampir 24 jam. Maka belum ada sampai saat ini di mana dalam telur itu 1 hari atau 24 jam itu bisa bertelur sampai 2 kali. Nah, barangkali teman-teman punya ide, oh saya ginikan biar bisa bertelur 2 kali ya, monggo silakan. Oke, ini
karena disebut chicken anemia virus, dia masuk ke dalam sirkovirus. Untuk urusan morbiditas dan mortalitas, terprofilnya seperti pada naskah atau pada PPT yang saudara lihat. Bahwa CAA ini mortalitasnya 60%. Katakan nih kalian punya ayam 10.000 ya, 6.000-nya itu mengalami kematian ketika dia terserang virus CAA. Bayangkan itu 6.000 itu banyaknya berapa? Ya, 6.000 kalikan harganya per ekor berapa? Ya kan harganya per ekornya itu 50.000 kan. Ya tinggal kali ketemunya adalah sekitar 300 juta sekian. Oke, terus rata-rata 5-10% dipengaruhi oleh faktor ya. Kalau faktor pendukungnya semakin tinggi, ada faktor stres, ada perubahan pakan, terus adanya ventilasi yang kurang bagus, penerapan biosecurity yang tidak tepat atau bahkan tidak ada sama sekali, termasuk vaksin di dalamnya, ya otomatis angka mortalitas ini bisa lebih tinggi lagi. Simptom suddenly, mati tiba-tiba ya, akut ya. Terus dia bisa menyerang pada ayam muda, dia akan menyebabkan gangguan atau stunting pada pertumbuhannya. Terus produksi dia bisa menyebabkan gejala klinis anoreksia, depresi, letargi, terus sickness atau letargi, kong ataupun jenggernya ya. Dia akan mengalami pil, pucat, tampak pucat sebagai bentuk anemia. Apakah anemia itu hanya bisa teridentifikasi dari warna? Ya secara simpelnya seperti itu. Tapi kalau saudara ingin detailnya berapa angkanya secara objektif, maka saudara harus kirim sampel darahnya. Yang dikirim apa kalau ngecek untuk penyakit ini? Salah satunya adalah sampel darah. Oke, diagnosa sebagainya nanti dibaca sendiri. Gejala klinisnya seperti pada PPT ya, tidak diketahui dengan pasti masa inkubasinya karena ini penyakit ini adalah sebenarnya penyakit yang merupakan penyakit kombinasi sebenarnya. Biasanya penyakit CAA itu tidak hanya CAA sendiri yang masuk. Biasanya awalnya itu CAA terus diketahui anemia tapi oh ini ternyata penyebabnya akibat perubahan pakan. Oh ini disebabkan ternyata iklim dan lain sebagainya. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada malam hari ini ya. Semoga memberikan manfaat. Untuk absensinya sebentar ya, saya siapkan dulu untuk absensinya. Ini dia. Ini sudah muncul di layar saudara. Jika sudah silakan absen. Jika ada kesulitan silakan nanti menyampaikan open mic. Dokter, saya atas nama Alfian tidak bisa QR, Dok. Oke, nomor berapa Alfian?
Nomor Dua nomor ini. 2. G. Oke. Alfian Baka. Silakan yang lain. Permisi dokter, saya Deborah nomor 6 tidak bisa login dok. Nomor 6. Oke. Terima kasih dok. Silakan yang lainnya. Permisi dokter, saya Dika nomor 6. Oke. Terima kasih dokter. Yuk, silakan yang lain. Permisi dokter, saya atas nama Maharani Snaini nomor 11. Masih belum bisa login dok. Maharani, oh ini ya, 9 ini. Iya, Oke. terima kasih dok. Baik, yang lainnya, silakan. Saya tunggu nanti sampai jam 20. Dok, atas nama Drena Wulandari dok. Vienna, oke. Sudah. Yang lain kan? Permisi dokter, atas nama Adela Ayuko nggak bisa login ya dok? Oke. Yang lain, silakan. Dokter, saya belum diklik tadi nomor 1. Oh iya, Deborah. oke, sudah. Terima kasih dok. Izin atas nama Muhammad Fadwal Fajar, dokter. Oke, 3 ya, nomor 3. Oke. Muhammad. Permisi dokter Faisal. Oh ya, pilihin ya. Oke. Iya dok, terima kasih. Yang lain, silakan. Yang Izin belum. dok. Saya Muhammad Rafiq dokter. Oke, Muhammad Rafiq. Tinggal 2 orang, silakan. Izin dokter. Muhammad Alif. Oke. Ikmalia, Amali. Halo, ada? Oke. Karena saya cukup ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan dari teman-teman mahasiswa. Belum ada, dok. Oke. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kan sudah terjadwal ya. Jangan lupa untuk saudara nantinya membuat makalah ya. Makalah secara kelompok. Mohon nanti dikumpulkan sebelum H-1 atau H-1 minggu ya. Atau H-3 hari sebelum presentasi. Ngumpulkannya langsung di meja saya aja. Nanti setelah ngumpulkan, kalau saya tidak ada langsung foto kirim ke saya. Oke ya, nanti kita jadwalkan untuk presentasi di pertemuan sekitar pertemuan kalau di 16 tatap muka berarti 15-16 atau sekitar pertemuan bukan 15-16 tapi 14-15 ya, atau bisa 13, 14, 15 karena 16-nya itu adalah UAS. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, semoga memberikan manfaat Permisi dokter. ya. Kemarin itu dokter saya selaku PJ di MK. Kemarin katanya dokter makalahnya soft file aja dokter. Apa? Kemarin katanya makalahnya soft file aja gitu. Iya, soft file boleh. Soft file boleh. Wis gini aja. Nek soft file berarti nanti bikinkan Google Drive aja ya. Ya sudah dokter, ini Sudah ya? tinggal itu aja dokter. Udah pembagian kelompok juga. 1 pertemuan 5 kelompok dokter. Oke. Oke, nanti waktu pertemuan berikutnya mungkin mulai dari pertemuan, kalau ini berarti total ada berapa kelompok? Ada 15 dokter. 15, berarti gini aja. Nanti mulai dari pertemuan ke-13, 14, 15 itu nanti presentasi ya. Boleh materi sambil diisi presentasi atau full presentasi ya. 1 kali presentasi, sorry, 1 tatap muka itu diisi 5 presenter. Mewakili kelompok itu tadi ya. Oke, nanti ditentukan, silakan dibagi. Jadi harus tanya-tanya lagi, sudah tahu saya jadwalnya di pertemuan keberapa untuk presentasi dan lain sebagainya. Ya, Google Drive-nya bisa dikirim ke saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Cesa, sido Ces. Jadi, dok. Oh ya wis, kamu nggak usah live berarti ya. Iya.
Baru aja. Oke, sebentar. Bisa WA saya, nanti saya bikinkan Zoom baru. Iya, siap.